Biasa. Nah, cerita horor yang kedua yang gue pernah ngalamin. Oke. Pas lu berteman sama Pigi horor. Pas PKL. Iya gue udah horor. Pas beres PKL, beres sekolah lah. Gue dipanggil lagi 4 hari di Bigland, tempat PKL. Nah, di hari ketiga datang gue subuh-subuh. Gerbang. Nah, udah tahu deh, udah terus. Nah, gerbang apa sih namanya? Parkiran tuh Ya, belum dibuka. Nah, diem gua udah nyampe nunggu dibuka di depan gerbang itu. Nunggu sekitar jam 4. Gua main HP. Nah, sepi kan, sunyi. Jam apa sih? Jam 5 lah, sekitar jam segitu. Nah, dan tiba-tiba ada suara yang nangis di atas gedung kosong. Nah, si Dika lagi masak di kitchen biasa. Kalau dari cerita si Dika ini ya, si Putih tiba-tiba lali bril meluk gua katanya. Dia ketakutan. Terus dia cerita gini. Nah, Dia udah ininya, kepalanya udah kayak ditusuk paku, terus lehernya dicekik, perutnya kayak gimana sih, dicakar gitu, pokoknya kayak gitu. Rasa Itu dia tuh begitu. Nah, udah gue tenangin di belakang gua, jangan lihat ada yang sholat, orangnya tinggi. Gimana sih yang biasa di video tuh ada yang sholat tinggi gitu? Asal itu kalau lagi sholat Yang kayak langsung gitu dia. bangsa. Tanpa tangan gitu kan. Nah, gandeng teman yang bisa hitung-hitung. nah itu Yang Buat punya- keuangannya. buat keuangan. Nah, Apalagi buat yang ini kayaknya cewek-cewek gue kayak, makanya kuliahnya bismen kata gue teh. Jangan tetap boga. benar. Suami tata boga, istri tata boga. dua-duanya. Gacar ya, eksekutif chef jeung sosep. Bisa. Sia, yang iya, enggak boleh sia. Gue mah gak mau accept, cook tapi gaji 20 juta. Wis. Gak mau. Apakah di Indo ada? Ada. Emang iya. Puluhan juta. Cari aja di bintang 5. Iya sih bintang 5 sih. Sapero. Masuknya ke Lu tahu berita si Bangket. Andri? Kenapa sih Andri? Ya enggak, gue nanya. Lu Sapero kan? Iya. Terus? Hah? Iya dia cerita gitu atau lu? Enggak. Oh, waktu si Irwan Apa? ada apa yang Andri itu yang kerjanya? Oh, panjang iya. ya? Jam, iya. Gila, itu Yang kenapa itu sih? yang gua lihat di SBN-nya, dia nge-handle New Year ya. Oh, tahun baru. Kenapa tuh? Sampai malam dia inces sore. Sampai jam 12 malam disuruh pas hari apa siapa kata si Taufik. Muter lagi, gawe lagi sampai pagi. Anjir. Perangan orang kayak. Dulu bukannya masuk. Ya, gue maksud tuh Darto-nya. Dan tuh enggak ada. Hah? Enggak ada. Bisa tahu lu. Topik cerita. Emang gua, iya? Iya. Oh, Darto, Japar. Japar masih ada. Oh, Japar Si ini steward lu. Satria, baja hitam Ya, kan? Satria di rumah sakit dia. Paling ada si Adi kali. Bang Adi. Dia ada. Sekarang kan Udah. ada temen ini si Andrian sono. Siapa? Lu kalau masuk lagi, Oh. Gua gak ada niatan di situ. Tapi lu ada niatan masuk ke hotel lagi sih? Hah? Lu ada niatan masuk ke hotel lagi gak sih? Ya kalau ada ininya mah pengen aja. udah coba daftar sana sini. Makanya Itu yang gua di grup, buang-buang tuh si Pilu ke sana sini. yang di grup, Apa grup apa? yang di grup tadi yang barusan gua share. Yang lokal. resto ya? Enggak, Amaris Hotel. Oh Maris. Itu di mana anjir? Masih enggak makan. Itu yang di Hotel. Serang, yang di Serang. Wah di Banten ya. Ya lu kan ada saudara kan? Ya ada sih. Ya kendaraannya anjir. Kendaraannya. Kalau dekat mah Wah, Amaris gede, Wak. gede. Amaris Dewe lu bisa pegang sebulan 7 juta mah. 7 juta. Gua waktu kasual aja yang sehari 200. Gua berapa bulan ya SPP dari situ aja. itu yang beres SPP aja, beres SPP. Pas gua mau transfer udah kali bayar ulangan belum tuh. Rumah gua diambil lagi sama rumah gua karena rumah gua butuh duit. Udah gua betul gak beres SPP. Maris. Lu rapot udah diambil? Rapot. Udah. Uang udah. Udah lama.
Berduaan. awal diumumin. Tiara. Gua mah belum, Ini makanya kenapa pada diblomin deh? karena Bukan pada diblomin, emang mereka nggak tahu infonya kan, waktu itu emang tertutup, nggak dikasih tahu, Oh. nggak nunggu info mereka tuh. Apaan? kapan Mona? Iya. Kapan? Berarti harus nanya dulu gitu. Emang kita harus nyamperin ke sekolahan, jangan nunggu ada info, karena emang Inisiatif nggak akan dikasih tahu. Buin khas. Ya Allah. Nyebut. Oh, harus tamperin, nggak boleh manja tuh. Tai. Dan lu tahu dari siapa itu? Apanya? Yang Bu Putih yang di grup. Apa. Yang lu butuh ikut. Kan Bu Putih masih peduli awal-awal tuh. Waduh, nggak peduli berarti sekarang. Sedih ya. Aduh, sedih banget. Karena kan udah mandiri lah, ini udah mandiri semua, Iya udah gede ya. Aduh. udah gede, udah pada kerja. Udah kelas 10 guys. Anjing kalau kayak 1 tahun keluar terus dia kolot. Gue gak merasa pernah ini dah. Gue kan merasa tua. Enggak. Iya, gue juga apa ya, pengen muda terus gitu. Kayak ya Allah. Gimana Bu Lu Putih? angka Gua 20 punya ya? pantek. Lu udah angka 2 lagi. Ya udah Gua punya dua. pantek. Apa pantek apa? Anak-anak kakak dewe sama FD yang umurnya 1 tahun 2 tahun di atas gue manggil gue abang. Demi Allah. Gue juga. Gue Bang, juga. bang. Iya, Bang. Nih jangan bang ya. Oh, kalau lu begitu, jangan Bang. Nah, gue bilang gitu, bahkan gue bilang gini, Kenapa? umur lu lebih tua dari, umur lu lebih tua dari gue aja. Heeh. Anjing nggak percaya gue tuh dah. Kenapa dia bilang gitu? Terus lu mau umur gue berapa? Lu tuh 22, Bril 21, anjing emang. Kalau gua enggak. Gue malah ini kan orang-orang pada manggil gue Bang gitu. Gue nya enggak, gue yang enggak manggil Bang. Sama. Iya kan? Iya. Manggil nama ya. Jadi sampai sekarang juga mereka manggil bang. Dia manggil Sep dulu. Tolong. Manggil Sep. Si Api, si Doni, sama anak security tuh. Karena ada akrab kan kita. Heeh. Manggilnya Sep. Karena lu masuk duluan kali ya. Udah lama. Gue duluan. Iya, Terus bisa si security. Bang. Nah, kalau si Api memang anjing manggil Sepnya gitu. Sep. Siapa? Betul ada siapa ya? Pokoknya nih, kalau situ kalau mau panggil Sep, kalau mau dipanggil Sep, masakin EDR yang enak. Wih. Serius, demi Allah, Panggil Sep. Oh, berarti setiap masak EDR dulu apa? Yang masakin EDR. Kalau malam gua karena gua yang ngecas malam. Oh, iya tergantung ini ya. Iya. Iya. Kalau pagi masih waktu. Yang masuk malam emang ada yang makan gitu EDR. Si A-nya ada yang kerja malam lah. Security 3, Security 3, HK 1, Epo 1, Hmm. Engineering 1, gua 1 kitchen 7, 1 hotel yang masuk. Oh, 7 doang. Buset. Bener-bener nyaman banget ya masuk malam. Ih, semua enak-enak semua anak malam mah. Mungkin gua akalnya sama anak shift malam tuh. Lalu gimana Wan? Ada yang Nah. lu panggil Bang? Semua anjing. Emang iya? Ada servis. Panggil lu Bang. Padahal dia tuh lebih tua. Bang, ini dulu nih. Ini minta di refill, Bang. Ini Bang, ini Bang. Itu. Padahal Mungkin nggak tahu sih nama lu kayak. Padahal gua nggak kenal dia, terus gua nggak peduli, terus anjing. gua ngeliat dia tuh lebih tua dari gua. Gua tuh di sini masih 18 anjing, masih benar-benar kenal lama kali ya, kenal lama. Oh, masih 18 ini. masih 18 gua. Kira udah 19. Bukan. Masa lu 18? Iya, Bang. 18 Juni gua 19 nanti 2007 ya? 2007. Iya, semakin neka dia. Sama gua juga. Mau muda nih dia nih. Apa sih gua? Aduh. Rabbit apa fosil dia? Fosil dia. Udah jadi minyak bumi. Bumi aja. Di bawah. Rabbit. 21 dia. Demi Allah. Apaan? Kagak ada angin. Serius, bukan Ini kipas. Enggak, sumpah. Kan dari tadi kipas nyala. Nanti lu lihat. Iya, ya. nanti coba. Nanti lu lihat. Nanti lihat ya. Nanti lu lihat. Dia. Tapi coba cerita horor. Ya lu cerita horor belum diceritain ya kesini. Udah tahu sih gua Bosan, jangan. Yang si Dodo ya, si Dodo punya. Udah ada gua. Kita sambut
cerita horor gua. Jupri. Gak ada gua. Ya, cerita horor apa? Ya? Gak ada coba. Biasa. Nah, gua. cerita horor yang kedua yang gue pernah ngalamin Oke. Pas lu berteman sama Peggy ke horor. Wan, pas PKL. Iya gua gak horor. Pas beres PKL, beres sekolah lah, gue dipanggil lagi 4 hari di Bigland tempat PKL. Nah, di hari ketiga datang gue subuh-subuh gerbang. Nah, udah tahu deh, udah terus. Nah, gerbang apa sih namanya? Parkiran tuh Ya, belum udah dibuka. Nah, diem gua udah nyampe nunggu dibuka di depan gerbang itu. Nunggu sekitar jam 4. Gua main HP. Nah, sepi kan, sunyi. Jam apa sih? Jam 5 lah, sekitar jam segitu. Nah, dan tiba-tiba ada suara yang nangis di atas gedung kosong sebelah hotel itu. Nah, di situ gua kaget dong, siapa yang suara itu dari mana? Gua nengok ke atas, nggak ada apa-apa. Kedua kalinya suara itu lagi, langsung gua putar balik ke Indomaret di ujung jalan itu, pas mau Bigland. Tahu. Nah, habis itu gue coba beraniin diri lagi, balik lagi, telepon sama gue Bang Dery, staff di situ. Bang, tadi ada suara iya di atas gedung yang kosong. Nah, gitu. Ah, banyak isuk-isuk kayak mana? Kata dia teh. Lamun eta can dibuka lewat luhur we, lewat lobi depan. Oh iya tahu. Nah, udah kata Tahu aja nih. Yang Kata kita gua- turun anjir itu. kata gua teh, emang nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, Oh harusnya nggak boleh ya? nggak boleh. Buatin. Emang udah ada jalannya ke bawah, nggak apa-apa. Udah gua naik. Nah, di situ anjing, gua salah apa ya? Maksudnya dengar jelas itu dari atas gedung tuh kayak ada suara nangis, kayak ketawa gitu. Iya, gedung kosong. Oh gedung kosong yang di sebelah Big Gedung Bang kosong yang itu Gedung kosong. di lantai berapa ya? Di lantai 1 2 3 4 8. Oh iya. 8, di lantai 8. Oh itu pas itu posisi lu lagi di motor ya? Di motor, gua lagi di motor, langsung putar balik gua. Langsung ke depan Indomaret. Mana di situ juga sepi, jalanan sepi. Subuh-subuh lah, bayangin. Nah, selama di sana juga emang di situ nggak sekali dua kali kejadian. Teman gue yang di kitchen yang masuk, Malam. bukan masuk malam ya, yang sampai malam itu dia ke bangket servis. Nah, di situ dia ngelihat bayangan hitam gede. Bang Dery. Bukan Ngeri lagi. anak training sama Oh. yang waktu dulu banyak, bukan anak kitchen juga, anak servis, anak Epo, anak kakak, pada digangguin sama yang di situ. Nah, yang ada lagi yang di ini Bikopi, pokoknya di atas itu Bikopi lantai 2. Gua lagi ke kitchen yang atas, ngecek barang ya. Nah, balik gua di resto, gua coba nengok kan, ini jalan nih ke menuju kitchen, lurus lagi belok kiri. Nah, di sini kan ada tembok, gua nengok itu suara jeritan cewek. Demi Allah, itu jeritan cewek, gua dengar sendiri tanpa ada orang satupun, jeritan cewek. Langsung gua lari ke lift. Itu mana kan waktu itu kita ngelewatin samping musola kan, musola cewek sama cowok. Nah, lari gua situ, gua pencet lift sampai beberapa kali, anjing kagak kebuka-buka. Rusak terus. Itu mah anjing kebuka-buka. Mana posisinya udah sekitar lah jam setengah 11-an lah Malam ya. malam. Anjing. Emang horor sih. Terus satpam yang tahu nggak, yang kita mau balik belakang ini gedung kosong, yang gedung kosong. Oh yang kita muter tuh ya. Nah, muter. Nah, di situ satpam digangguin anak kecil. Kalau gua denger dari si Dika,
Si Dika tuh sering cerita horor waktu dia di Salak hotel yang Salak Heritage yang di bundaran Kebon Raya tau kan? Oh iya. Tahu banget tuh. Salak Heritage ada di situ. Pokoknya emang lu Itu kalau hotel. nih Coba. si Dika tuh pernah stop di situ. Si Dika tuh kenal Bu Putih dari situ, di situ. Oke. Jadi si Bu Putih tuh training di situ, si Dika tuh stop di situ. Makanya kenapa gua jadi dekat sama si Dika tandeman terus dari sejak di Amaris sampai ke resto yang sekarang tuh. Ya karena di situ. Itu dia pernah di Amaris. Gua kenal dari dia di Amaris. Gua kan 2 bulan nih sama dia Amaris. Nih, Pas gua gua pas juga gua- pernah. Iya. Oh, Nih. Apa namanya? Salah. lu PP di situ. Salah. Iya. Salah lagi. Iya, udah PP. Amaris PP. Amaris ini Bogor. Oh, Barang kira di siang. sono. Gila kalau Yang di gitu. Banten. Oh. Salah Heritage, salah Pondo. Kenapa, Wan? Lihat kenapa? Ya Heritage. gua masih ini. Ini pintu nih. Tadi kebuka Berdiri sendiri. secara logika ya. Ayo. Secara logika, ayo. Orang Medan. Nih nggak ya? Ayo. Nih, lu bilang dari luar aja nih kelihatan. Iya, Oh, tahu. ini nih dong. Nih. Oh, pernah lihat gua. Serem kan ya kalau Gua kira museum aja. Iya, Dinasti itu. Nah, iya nih, Sidika cerita. Oke. Banyak banget cerita di Sidikanya pas gue di Klopi di resto. Apa nih? Jadi Sidika tuh waktu itu incas malam. Biasa malam dia kalau malam di Salak tuh berdua. Yang satu masak, yang satu set up. Nah, Sidika bagian set up. Yang namanya resto subuh gak ada yang dinyalain di lampu kan. Begitupun AC apa segala macam. Pasti jadi kalau gue juga ngalamin juga gitu sekarang waktu setup di resto. Kayak kalau AC dimatiin tuh segala apa kecium lah anjir gitu. Iya Gak sih. enak. Terus suhunya juga kan pasti lembab banget, Pasti. panas. Nah si Dika kebagian setup sekitar jam 4:30 setup normal breakfast jam segitu. Si Dika setup. Biasa kalau Salak itu kan kalau kata si Dika ngelewatin lorong dulu nih kosong. Ini kitchen, lorong, baru ke ini resto. Nah, si Dika di lorong ini katanya dia bilang ada yang manggil di kitchen. Si Dika kira itu temennya, karena di si Dika Inces berdua kan. Nah, si Dika balik lagi, troli di sini, cok. Si Dika balik di sini ke dapur terus. Kalau gak salah dia Incesnya sama siapa ya? Udah bukan trolinya ya? Nah, Dia nggak bawa. dia incas ke sini lari ke sini buat nyamperin si temennya, terus manggil temennya ini, ngapa kata dia, gue manggil si temennya, nggak manggil gue di ngapain, balik lagi sini, pegang lagi troli, dipanggil lagi, balik lagi 2 kali, enggak demi apa lu enggak, si dia sampai marah kan, jangan ngerti dulu, si dia kan temperamen doang, Iya. sebalik lagi sini si troli udah ada di sini. Dia cerita gitu, dia agak sekali 2 kali cerita. Yang sering dimainin di situ 1 troli, yang 2 bel yang suka di resto kan suka ya kan bel. Ya, Kering-keringan. Kan logikanya kalau misalkan troli dimainin pasti kedengar dong. Kedengar. Suara troli gimana kayak guru-guru. Nah, jadi balik lagi terus udah di luar koridor ini anjing sedikit bangke gitu. Terus dia tetap resto, setup. Sekitar udah itu beres tuh, sekitar di situ doang. Dia setup beres sudah. Nah, kemudian salah satu hari di mana dia masuk sore kalau nggak salah. Sore itu kan dia sampai jam 12 ya. Dia mau absen balik. Dia bilang gitu dia mau absen balik. Biasa naik lift. Mau naik lift. Di situ kata dia ada tamu, minta diantar ke lantai berapa gitu. Tamu. Kata si Dika, kan kalau buat ke lantai itu kalau misalkan nggak bisa dijangkau sama staff itu kan ada batasnya kan sampai lantai berapa doang. Sisanya pakai akses. Iya, Pasti kan? Iya benar. Si Dika ngambil ke FO akses. Si tamu masih nungguin di sini. Dibuka di lift. Iya, kata tamunya. Kata si Dika katanya dia bantu ngambil akses ke FO dan si pintunya juga ditahan, si tamunya ditahan. Tetap dibuka ke FO. FO kan emang agak dari lift tuh lumayan nikung gini ya. Jadi gak kelihatan nih si ini. Cuma dari mata si Dika di sini ini masih kebuka. Liftnya masih kebuka. Si Dika begitu balik lagi, liftnya kebuka tapi orangnya gak ada.
Kalau kata si Dika positifnya apa? Dia pakai lip sebelah kali bril, ini masih kebuka, terus ini naik ke sini tertutup naik kata dia. Kata gue gini, aksesnya mana bang? Iya. Oh iya. Lantai berapa? Batas lu di sini lantai 5 bang kata gue. Dia mau lantai 7 lantai berapa? Di atas lantai 5 kan? Batasnya sampai lantai 5 kan? Itu Dika umur berapa deh? Si Dika mah masih umuran aja sih doang demi Allah. Oh. Lebih muda malah. Lebih muda. Dia belum kawin juga. Si Dika. Terus lagi dia waktu itu ini yang paling serem nih anjing nih, si Dika. Jadi ini Bu Putih juga tahu cerita ini nih. Gue juga sempat cerita ke Bu Putih dan kita juga saling ini. Oke. Bu Putih juga kalau gak salah waktu itu masih training di situ. Dia sempat cerita si Dika. Pas sebelum jadi guru tuh ini. Sebelum jadi guru. Oh. Pas masih kuliah zaman kuliah. Si Bu Putih itu kalau nggak salah, masih ada 2 cerita lagi. Nah, yang ini si Dika posisinya lagi di kitchen. Ini yang ngalamin Bu Putih. POP-nya Bu Putih. Si Dika lagi masak di kitchen nih. Kalau menurut si Dika, ini gua dapat cerita 2, satu versi Bu Putih, satu versi Dika. Tapi dua-duanya nyambung dan bener anjing sama. Si Dika lagi di kitchen lagi masak lagi goyang biasa kata si Ini Dika. berarti lagi satu shift. Nah, Lagi satu shift. Gua makanya cerita ke Bu Putih karena si Dika duluan cerita dan gua tanya ke Bu Putih confirm juga iya sama benar. Nah, si Dika lagi masak di kitchen biasa. Kalau dari cerita si Dika ini ya, si Putih tiba-tiba lali bril meluk gua katanya. Dia ketakutan. Terus dia cerita gini-gini nih. Nah, lanjut nih cerita dari Bu Putih. Oke. Jadi posisi Bu Putih kan biasa nih prepare nyarip sini kan. Kakinya apa? Kaki lu. Gua Prepare pasti. Kalau gak salah ya prepare. Nah kalau biasanya Cira kan di belakang nih, di belakang kita kan. Cira di belakang kita nih. Nah si Bu Putih itu sempat ngeliat ke belakang dan di situ si Dika lagi makan, lagi duduk. Lagi makan biasa aja. Kata si Bu Putih nanya gini, bang lu makan mulu kalau gak salah gitu. Makan mulu. Terus si Dika yang duduk di situ yang di chiller cuma bilang, biar makan lanjut kan kata Bu Putih. Tapi berinding gue coba ya. Terus kata Bu Putih, kalau Bu Putih di situ, si Dika cuma bilang doang bilang kan. Terus ibu pas nengok lagi udah nggak ada si Dikanya. Terus nanya ke Bang Dika, bang lu cepet amat makan kata si Bu Putih ke si Dika, ya kan? Itu udah di dapur, di kitchen. Kitchen itu cuma keluar sini, di kitchen. Nah Bu Putih nyangkanya si Dika baru beres makan di situ, merinding. Terus si Bu Putih kalau gak salah langsung ini dia ketakutan gue gimana deh lupa gue. Itu yang lari itu. Nah terus si Bu Putih balik lagi ke kitchen, si Dika makan di situ. Terus kata Bu Putih, Bu Putih lagi pergi lagi, terus dia lagi bang si Dika bukan lagi. Terus dia lari ke si Dika yang bener tuh lagi masak anjing. Demi Allah, Bu Putih juga confirm kayak gitu. Si Dika pun sama, cerita dari si Dika sama Bu Putih nyambung. Nah Dikanya kalau cerita dari Dika? Cerita dari Dika gitu, tiba-tiba Putih lari meluk gua. Oh gitu. Sama tiba-tiba nanya, makan lu cepet banget gitu. Kan dia benar sama ceritanya. Kalau gua nyambung. Dia si Dika cerita gitu, terus gua tanya ke Bu Putih, iya bener kayak gitu. Apa yang diceritain Dika sama yang diceritain Bu Putih tuh nyambung anjir, dua POV yang sama dalam suatu kejadian itu. Bu Putih kan ngeliat Dika. Dika apa nih? Iya. Dika di sana lagi masak nih. Dika yang asli di mana? Masak. Lagi masak. Oke. Lagi foto-foto apa gak tahu. Habis itu Bu Putih nengok atau gimana? Iya. Nengok. Kayak yang mau ambil apa gitu keluar. Lihat si Dika lagi masak. Terus kayak Bu Putih gimana sih kita basa-basi? Iya. Cepet amat tuh makan gitu. Dika yang lagi makan tuh udah nggak ada tuh. Gak ada. Udah nggak ada. Gak ada. Oke. Terus dia masuk lagi, prepare lagi, ih masih ada makan gitu kan. Oh itu Dikanya masih ada. Si yang makannya ada lagi setelah dia masuk itu kalau gitu. Terus kata gitu pas dia keluar si Dika ada di sana anjing gitu. Terus dia lari si Dika terus takutan. Anjir. Atau coba kalau ini mah tanya Bu Putih aslinya gimana gua juga lupa. Pokoknya hampir apa yang diceritain Dika sama yang diceritain Bu Putih tuh nyambung banget sih anjing. Ini bener lah. Ini dokter sekali ya. Katanya itu bekas tanah kuburan aja. Yang sekolah tuh biasa gitu tuh. Di sekolah bekas tanah. Ya itu Biglen. Biglen ya aja sih. Nah terus ini cerita satu lagi nih paling
paling gong juga sama kayak tadi. Nah si Bu Putih juga cerita hal ini juga ke gue sama. Jadi si Bu Putih itu masuk pagi. Ini di POV Bu Putih dulu ya. Oke. Bu Putih masuk pagi, tiba-tiba di pinggir hotel tuh udah rame karena ada yang katanya jatuh dari lantai berapa, meninggal. That's it, sampai itu Bu Putih cerita udah. Nabinya hotel apa? Salah, Oh salah. masih salah. Udah sampai situ Bu Putih cerita. Nah, gua tanya kan lagi iseng di Desta, si Dika. Bang, di Salah waktu itu pernah ada yang bunuh diri. Bukan bunuh diri, itu yang mati, yang jatuh dari lantai berapa gitu katanya. Nah itu gimana? Nah nih gue cerita nih, ada gue anjing seru nih cerita kan, cerita. Gue waktu itu masuk malam biasa berdua sama siapa? Waktu itu kalau gak salah sama senior dia, berdua. Yang namanya senior kan kerjanya pasti apa dong? Nah si Dika sendiri di kitchen tuh. Dia tuh waktu itu teh jam berapa ya lupa gue. Pokoknya belum nyampe jam 12, masih sore jam kadang 10-an lah. Lagi beres closing kan. Nah kan kalau di Salak itu kan sekat itu kan pakai kayak apa ya, bahan-bahan metal kayak gini. Jadi kalau digetok nih dar. Iya. Ya kan? Nah, si Dika kira itu si senior ini yang jahil karena senior ini juga tahu bahwa di situ emang angker. Yang incas di situ bertiga. Steward satu, si senior Dika sama si Dika. Si Dika kira ini yang gedor-gedornya senior yang dari steward. Karena sekat-sekat itu ya steward di situ, ini kitchen misalnya kitchen semua gitu, di sini steward sekat bang kayak gitu. Berarti di kitchen tuh berbagai macam ruangan ya? Iya. Gede. Oke. Kayak hotel bintang 4 lah gitu. Nah, soal itu kan kalau digatul kayak dar. Nah, si Dika itu saking risihnya dengar suara itu terus dia samperin ternyata gak ada orang. Nah itu satu. Yang kedua pas dia absen balik, dia kan pasti kita ngelewatin Epo dulu kan. Nah si Dika itu waktu itu gak salah dia ketemu orang terus ketemu nyapa terus dia bareng apa enggak ya lupa gue. Intinya abis dari situ paginya dia dapat kabar bahwa ada orang meninggal di pinggir katanya. yang mati itu. Anjing besoknya itu Bu Putih juga konfirm ke gue kayak dia emang gitu. Si Dika juga cerita ke gue bro gitu dan emang benar gitu. Di kejadian saya itu Dika malam gue pagi katanya setelah Bu Putih. Itu Dika berarti masih udah senior atau training? Si Dika mah udah jadi dewa di situ. Dewa atau staff lupa gue gitu. Jadi gue ngedit tuh merinding juga nih nanti gue ngedit. Waduh Gitu Coba lu close dulu ya. Coba nanti kalian komen guys. komen. Nanti Lu lihat itu, gue penasaran sumpah. Rating seberapa kocak cerita tadi. Seberapa sedih. sedih kocak. Coba dari kalian percaya atau enggak dengan cerita hal-hal kayak gitu. Itu ya Coba komen ya. Gak tahu. Oh enggak ngajum. Enggak sih. Madak ya Wan. Luar. Berapa menit? Baru setengah jam ya lah. Mana sih menitnya? Kalau kalian ada punya cerita horor, komen Tulis di Kolom websitenya Rams Horror. Oh iya, Rams Horror. Betul. Oke. Cari ya. Rams Horror, oke. Nah kalau cooking di Rams Cook. Rams Cook. Siap. Rams Cooking. Nah terus cerita lagi dia lagi. Oke. Nyulu lu ada gak? Hah? Nyulu lu atau dari cerita temen lu apa? nggak ada, udah. Mau cerita yang ini? Boleh. Sepupu gua. Nah, yang boleh, di Cisauk. boleh. Coba Oke, gua cerita ini. Guys. Tenang, guys. Si Alia lo kenal kan? Tahu. Alia. Tahu. Dia kan orang Cisauk. Hmm. Rumah itu dekat kuburan. Bener-bener deket. Emang tuh kuburan suka ada hantu. Lebih ke ini pocong. Aduh, spesifik ya. Sumpah. Ya. Hah? Spesifik. Nyatakan Poci lah ya, aduh. film Cina. Sipit dong. Poci ya. Segini nih. Nah si Alia itu dia malam-malam tuh emang lagi iseng aja mau lihat kayak keluar gitu. Kan dari kaca sih, mau lihat kaca. Itu tiba-tiba ada poci di kuburan itu. Gini kan.
si Poci ngeliat si Alia ngeliat Poci. Di situ si Alia langsung takut, langsung tutup horden, langsung nggak bisa tidur. Ini cerita pokoknya Poci. Nah itu cerita dari Alia. Terus ada cerita dari warga juga, warga situ. Warga di situ lagi ngeronda, bapak nih ya. Oke. Dia ngeronda ke tempat kuburan tuh yang paling dalam. Ada kuburan paling dalam. Oh itu tuh kayak sepetak tanah kuburan di sini. Sini kan kuburan. Ini kita jalan. TPU. Sini jalan. Itu kuburan sana. Tahu. Tempat gua ada. Ada lagi. TPU. TPU mana? Romangun. TPU. Iya pokoknya gitu ya. Itu bapak lagi ngeronda. Biasa bawa senter, bawa ini. Tiba-tiba ada Poci terbang. Anjing gue merinding. Ada Poci terbang. Bapak langsung senter ke atas gini pohon. Itu dia ngeliat itu. Poci tinggi anjing. Pocinya. Iya, Poci Itu namanya Poci apa ya namanya? Pocong apa ya? Pocino. Lupa gua. Pocino. Itu bapaknya lagi ngeronda langsung hibrid. Dia tuh bentuknya panjang, putih, kurus. Serem sumpah. Tuh. Serem sumpah. Itu banyak tuh kayak gitu. Enggak. Ada juga yang gede, tinggi. Iya, serem. Cuma nggak paling tinggi, yang paling tinggi. Pokoknya yang paling tinggi itu. Tek kredit guys. Yang paling tinggi itu dia kurus pokoknya. Iya bener. Gede tapi ya gede agak buncit kayak Radit. Waduh. Lawan garis secara panjang sih. Itu tuh. Banyak itu. Banyak Poci. Sama ya apa ya gue bilangnya apa nih? Kuntul. Ya. Terus Ya, sama kuntul. Anjing gue kuntul. Kun. Udah lah. Ini cerita nih. Merinding gue asli kalau Poci. Nih di situ gue denger cerita dari dua orang itu doang, Alia sama warga itu. Kasih Ya, tuh. Aduh, apa itu? Cerita. sama satu Poci. Aduh, kita sudahin apa nih? Abis mom sayang. Abis mom. Bismam. Mom. Mam. Mom. Oke, ceritain dari Cisau dulu ya. terus kalau bacain takutnya gue disangka sama cewek. Yes. Terus Terus tak pergi. Apa lagi ya yang di ini ya? Kira gak ada cerita lagi. Dengar kata orang-orang doang sih. tapi nih yang di resto gue yang sebelumnya yang di Klopi, yang di Klopi itu banyak banget anak-anak yang ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, Klopi itu kan restonya yang di bawah kan, jadi dia 2 lantai sebenarnya. Kayak lo tuh gedung-gedung tua zaman Belanda. Gedung sate. Tapi udah gak doang. Nah kayak gitu. Pokoknya lu tau lah bangunan kayak bangunan rumah-rumah Bandung gitu, temanya habisnya. Iya. Dinasti lah kayak gitu. Nah, gitu. Nah, Klopi itu hampir bentukannya kayak gitu. Klopi itu apa? Klopi Kitchen yang resto gue sebelumnya sama itu, sama si Dika. Oke. Nah, di situ kan bentukan rumahnya kayak gitu lah, 2 lantai. Nah, yang lantai bawah yang benar-benar operasi nih, yang beroperasi lantai bawah. Lantai atas itu cuma kayak naruh gudang, toilet, sama ada satu kamar. Itu tuh dikunci, jangan dibuka sama siapapun katanya. Tapi nggak tahu gue. Nah, di situ ada satu OB namanya. Ada satu OB namanya si Ucup. Bang Ucup ini. Nah, si Bang Ucup ini emang tinggal di situ, di Klopi. Oke. Yang tinggal di situ ada si Ucup sama security 2 pun di bawah, security di mes. Nah mes itu di bawah posisinya, mes itu di bawah. Di atas tuh nah si Ucup di bawah sendiri itu. Pokoknya ini kayak lorong gini. Ini kamar 2, sini 2, di sini 2, di sini 1, di sini WC. Nah, otomatis si Ucup kamarnya itu kan depan-depanan sama pintu kamar WC kan, pintu kamar dia. Kamar dia pun bukan kamar yang enak, itu dia bareng sama barang-barang gudang di situ. Gitu ya. Kayak ada kaca goblok. Plastik gitu. Belum mah bohong nanti.
Oh iya, lupa gua. Nah, Oh iya, terus. si itu kan depan-depanan nih pintu kamar dia sama pintu WC ini. Kalau dari cerita si Ucup tuh sering banget di WC itu ada yang keluar balik buka tutup pintu Keluar WC. masuk. Lu tau pintu WC yang gini gak, yang kayak dibuka jedar, dek 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 jedar, dek dek dek. Di Serisa ada. Iya, Bangunin jam dulu soalnya. iya kan? Itu gua bilang. Yang kayak di film SpongeBob, tau lah? Iya. Kayak pintu-pintu Kayak cowboy gitu. Pintu-pintu koboi, rumah-rumah Nah, koboi. si Ucup tuh sering banget. Nah, gongnya itu si Ucup tuh anjing, berani banget ya. Broken home emang. Oke. Broken home dia. Nah, itu dia kenapa dia ditinggal di situ, karena dibuang sama keluarganya dia. Sedih. Gue sedih juga sama. Like seberapa sedih. Nah, itu tiap malam pasti ya tak jedar, tak jedar. Nah, suatu hari gongnya tuh kayak si Ucup pengen kencing. Posisi lampu nih emang kalau malam dimatiin semua kan, dari atas sampai bawah tuh emang dimatiin. Ih, apa sih ini? Posisi kan belum mandi. Nah, si Ucup itu gongnya waktu dia apa namanya sih? Waktu dia mau kencing, sama ada yang ngebuka ini juga, cetas, dek dek dek, pas dek dek. Si Ucup buka pintu, das ya. Pas itu, kalau gak salah dia lihat bayangan hitam gitu. Tapi gue gak tahu ya itu benar apa enggaknya. Tapi kalau yang suara pintu gitu, bukan dia doang yang dengar. Kayak anak-anak servis, anak bar, security yang sering ngalamin di bawah pohon mangga tuh ada namanya Pak Muslim. Terus sekarang udah keluar ya. Pak Muslim. Gara-gara dia pernah, ini anjing juga ceritanya. Dia parkir motor di bawah parkiran yang pohon apa namanya sih? Duren. Bukan, di situ emang banyak pohon mangga di pinggir-pinggir resto yang gua sebelumnya, banyak mangga. Banyak pohon. Nah, kita stop itu parkir motor pas di situ. Begitupun gua. Tuh masih pulang pergi di situ taruh motornya kan. Nah, si Pak Muslim ini incas malam. Gua balik. Besoknya dia masuk siang. Gua masuk pagi kan. Dia datang cerita ke gua kan. Di situ kan cuma ada gua. Cerita ke gua kayak, "Iya, Bapak semalam gini. Di atas ada yang gelantungan," kata dia. Terus yang di apa namanya? Yang kata gua gudang atas itu kan yang ada jendela gitu kan. Namanya rumah tua gitu kan, ada jendela. Lu kayak di atas itu ada yang gini. Kayak ada yang manggil. Posisi kalau misalkan itu si Ucup, logikanya kalau misalkan si Ucup gak ada di situ. Si Ucup kalau malam tuh keluyuran, gak di mes dia. Kalau malam si Ucup tuh. Takut juga sih kayaknya. Dia kadang tidur di bawah, dia di atas cuma naruh barang-barang dia doang buat siang. Nah, lu pernah di mes itu? Gue pernah semalam, ngerasain? Oh, semalam. gue cuman pernah tidur di situ cuman semalam doang. Kenapa tuh? Karena event waktu itu gue. Oh, event. Oke. Nggak ada yang ngerasain. Nggak, kalau gue emang ya gue aja selama sekarang masuk malam di hotel belum pernah ngerasain hal horor. Terus Udah, lanjut. iya gitu. Udah. Nah, yang tempat gua juga sebelumnya, yang di bakery, yang di Pajajaran. Iya, ABGBR, kan? AGBR. AGBR. Bolu ini ya. Roti, Abon. Abon. Nah, itu kan waktu itu gua sama si Latif disuruh pagi sama si Farida kan. Kalau iya. Kalau si Farida, Bril besok pagi sama Latif masuk jam 4 atau jam 5. Ternyata si anjing Pas sore Rohmat, tuh? iya. Oke. Si Rohmat si brengsek udah datang di situ. Rohmat tiba-tiba cerita ke gua di apa namanya? Di gudang belakang yang kafe itu. Kalau dia ada yang gedor-gedor kan gua jadi takut juga ya sama si Latif. Lebih ke gak percaya aja sih. Kalau si Latif kayak ngeyakin gua enggak. Itu kita diem dulu ya kan. Kalau si Latif kan kalau sama si Latif pasti sholat gua. Ya kan, si Latif. Berarti dia religi tuh. Dia ustad anjing bapaknya. Kita sholat dulu, sholat subuh baru masuk kitchen. Udah nggak ada apa-apa. Nah, pas kita produk kan, pas lagi nimbang bahan,
Itu tiba-tiba buka pintu yang mau ke gudang Tewan yang tempat kita naruh apa nih? Oh, terigu. Iya. Gua kebuka aja. Angin kali ya Apa pintunya? pintunya. Tapi selama gua waktu itu balik malam terakhir, tapi nggak ada apa-apa sih, aman. Iya, gue juga belum pernah ngerasain yang langsung di situ. Kecuali suara yang ketawa di WC KP yang sebelah tuh. Apa sih namanya sih, lupa gue. Yang ada pintu transparannya dia. Oh, Pas itu udah nggak ada lagi gue. Oke, apa ketawa? Gue jaga percaya kayak gitu. Wah. Sama gumam doang sih. Kalau gue nyangkanya si Peli waktu itu kasir kan dia malam. Sore sama si Denggan biasa. Gue kira si Peli, kalau gue mah gak pernah ini sih. Itu mah si Peli kali. Peli apa cewek? Bencong. Cewek pacarnya si Denggan. Peli. Iya, Wan. Si Pelis. Gue Kristen itu. Buset. Iya. Itu yang lu kesurupan teh, yang ada yang kesurupan sampai di apa namanya? Ditanganin di situ anjir. Ada yang kesurupan. Siapa? Irwan. Siapa sih? Si Pili ya. Sampai habis itu kita habis perodakan langsung pengajian. Lu masih ada gak sih? belum. Nggak ada ya, belum ada. Si Tile terus si gua, si Tile, si Topik, si Sahwan pada ngaji di situ. Tahlilan. Gara-gara ada yang kesurupan. Serius. Gara-gara yang kesurupan. Udah di situ kita ngaji semua. Yang katanya mau dikasih amplop satu-satu anak kitchen, mana nggak ada. Bullshit. Tapi gue mah gak ikutan ini, gue kan libur waktu itu. Oh lu gak ngaji ya? Masuk tapi gue balik, gak ngaji. Gak ikutan. Itu gara-gara si pilih kesurupan. Makanya si Pak ini owner siapa? Si Yogi ya? Pak Yogi. Iya. Suruh adain pengajian, ya udah pengajian juga. Jadi setiap hari itu? Yang enggak, gila kali. Setiap sih beres sekali itu dong. Oh sekali itu doang. Beresip marhaba ya. Enggak lah. Lu kan nggak ada lagi? Ada Oh, iya. waktu pengibaran, beres pengibaran Bendera. 17 Agustus Oke. yang tahun kemarin tuh. Itu dimana beres pengibaran, di situ lagi foto-foto mau balik ke Koramil. Ada di lapangan 4 orang lah, cewek 3, cowok 1 Yang kesurupan itu kan. kesurupan. Nah, dibawa ke kelas di Netri. Kok Netri sih? Apa sih nama sekolahnya? SMP Cibaduyut. Bukan lah, SMP Negeri 1 Cibumbulang lah situ tuh. Semanja. Semanja. Apa sih, lupa gue. Namanya SMP 1 Cibungbulang apa namanya? Semanbul. Nel, bukannya bawaan Nel beli ya. Nah itu lah. Nah, pokoknya itulah. Nah, di mana datang mobil Satpol PP dibawa lah. Nah, yang dibawa itu perempuan 1, perempuan 2, laki-laki 1. Yang 2 diinfus di situ di Puskesmas ini nih Cibumbulang. Yang laki-laki ikut balik naik mobil. Nah, pas sore-sore itu menjelang maghrib, si laki-laki itu duduk deket gua. Nah, dia nunjuk. Itu ada yang ngikutin. Dia muka-muka ketakutan beneran ngelihat. Ada yang ngikutin. Gua jujur di situ gua kesel, gua marah-marahin. Udah nggak usah diliatin. Baca istighfar aja istighfar. Tunggu, itu dia ngomong pas di mana? Pas di mobil jalan pulang. Di mobil. Itu di mobil posisi udah hadap jalan raya. Di parkiran Puskesmas. Naik mobil jalan, dia nunjuk dari parkiran Puskesmas, nunjuk ada yang ngikutin. Cewek Puskesmas, cewek ngikutin sampai Koramil itu diikutin. Lihat muka gue ketawa ya. Muka gue ketawa. Tiba-tiba Kita serem tuh yang ketawa. Iya, jadi ketawa. Sampai Koramil diikutin. Nah, udah di Koramil
Cuma duyut ya. Udah di koramil di musolanya tuh. Dia udah ininya kepalanya udah kayak ditusuk paku. Terus lehernya dicekik, perutnya kayak gimana sih dicakar gitu. Pokoknya kayak gitu. Itu dia melihatnya begitu. Nah, udah gua tenangin di belakang gua, dia ngeliat ada yang sholat, orangnya tinggi. Gimana sih yang biasa di video tuh ada yang sholat tinggi gitu. Serem itu kalau lagi sholat Yang kayak langsung gitu dia. Nah, tanpa tangan gitu kan. Nah, itu. Terus di samping gua ada yang ngeliatin juga. Ngeliatin dia. Kata dia yang ngeliat sendiri. Di situ dia nggak bisa berhenti. Di mana dia berhenti ada tuh yang bapak koramilnya nenangin dia, langsung dia berhenti reda, dikasih air lah, dibacain doa. Tapi yang bikin gua merindingnya itu di samping gua. Apa? Dia ngeliatnya di samping gua. Nih, ini kan tembok koramil. Gua tenangin kayak gini. Dia ngelirik, matanya ngelirik ke samping gua ke sini. Gitu. Nah, dia nunjuk juga ke depan ke situ. Ini kan musola gini kan. Nah, ada yang sholat di depan, paling depan. Itu orang tuh di depan. Itu ada yang sholat. Itu ada VC. Itu gue pernah cerita si Irwan pernah cerita ke gue itu. Nah, gua pernah bilang dia itu pokoknya kejadiannya 2 kali. Gua ngalaminnya di angkatan gua sama di adik kelas gua yang kemarin. Tapi yang lebih parahnya itu yang adik kelas gua yang tahun kemarin tuh. Iya. Itu bener-bener anjing samping gua yang ngerangkul dia. Iya, dia Gila, nenangin gimana ya. gak merinding coba. Diikutin dari apa sih? Dari Puskesmas ke SMP Cibaduyut. Itu SMP apa SMA? SMP. Cibor. Gua Lu SMA. SMP. Sama Cibung Bulan. Oh, Cibor. Cibaduyut yang jauh banget ya. Aduh. Tapi ya kalau misalkan menurut gue itu ada penyakit, lu tau kan skizofrenia teh? Apa tuh? Penyakit halusinasi. Nah, halusinasi. Jadi kalau misalkan orang udah kecapean, Nah, itu kayaknya sih. bawaannya pengen satu emosinya dia ketahan. Nah, Sekalinya itu. meledak banget. Terus apa namanya? Imajinasinya sama Mulai apa sih pikirannya jadi liar. Jadi apa yang ada di kepala dia bisa apa namanya sih? Terilustrasi langsung. Itu berarti yang ngeliat dia doang tuh. Dia doang. Nah, Berarti kata orang gue lain teh nggak ngeliat. gak ada apa-apa nih. Gak ada yang Berarti- ngikutin, gak ada. Iya. Dia ada kemungkinan dia kena skizo. Sama apa lagi teh gue lupa yang tiba-tiba emosi meledak. Psikiater. Siater. Beda ya. Siater mah orang yang nganin. Oh iya. Itu yang apa namanya sih? Tapi seru banget itu tuh. Histeris. Oh, histeris. Ya kan, Oke. ada histeris, ada yang Histeris. berkesurupan. Iya. Kadang kalau misalkan apa namanya sih yang kesurupan masal tah. Ih. Biasanya kan yang pemantiknya satu nih kesurupan atau dua, terus yang satu yang sisanya biasanya dia ngikut teriak-teriak apa segala macam nangis tuh karena histeris, panik sama keadaan di sekitar dia. Jadi gak kekontrol. Gak kontrol semuanya satu. Terus makanya kenapa kalau misalkan jerit malam, kan gue pramuka. Jerit malam. Terus apalagi kalau misalkan ada yang apa namanya pelantikan, itu pasti tempat gelap. Tempat gelap. Iya. Pasti. Dan yang kesurupan pasti ya kalau tempat kayak gitu, gak yang kesurupan bukan 1-2. Jerit malam tuh yang pada tutup mata gak sih? Yang nggak semuanya juga dong. Pasti. Nih kan gue pramuka. Orang tutup mata loh, Orang ngomongnya ke gue. Orang nanya ke gue gini. Dulu emang kalau jerit malam dibawa ke tempat gelap suruh nyari setan ngapain lagi gitu? Enggak lah. Nah, itu asli yang ngapain? Ya ditanya nih kalau misalkan Gatel lagi. kalau gue biasanya kalau pelantikan dinasti waktu gue ikut kepanitiaan itu pasti yang ditanya dasar dharma trisatya sama Agama. Pancasila gitu udah. Tapi poinnya kayak misalkan alinea 1 tentang apa namanya? Lupa lagi udah sadar anjing gue udah. Udah. Satu Terus yang kedua misalkan
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. nah, Dua. yang Cinta kedua tanah alam. cinta alam, cinta Udah, alam dan kasih sayang Udah, sama woy. manusia tuh dijabarin satu-satu. Hafal dia. Patriot yang Dan suka sopan kesatria itu apa? Dijabarin Empat. semuanya. Nah, pokoknya satu per poin itu pokoknya semuanya dijabarin satu-satu jadi satu kesatuan, dirangkai, udah. 5. Nanti tanda Patriot tangan. yang sopan dan kesatria. ABW ya, Coba dulu Bandung kan nggak? bukan sepatu. Iya coba dulu Bandung. Sumedang. Sumedang. Tahu ya pedang mah. Kau Supra. Aih. Wih, 48. Dok, pengen lihat lo. Gua penasaran Sejam. sumpah. Video sumpah. Iya nanti kita lihat. Jangan nanti sekarang lu lihat kenapa bisa kebuka sendiri. Udah mau udahan nih. Udahan dulu. Setengah 11. 11. Setengah sebelah. Udah. Udahan dulu. Kita sudahi ya guys ya. Udah. Kita Jangan sudahi lupa like konten. dan subrek. Subrek. Oke, kita sudahin rantau kali ini ya. Barang 3 pemuda ini, Jibril sama Irwan. Apa ya? Kata-kata hari ini. Bikin ending. Jangan lupa semangat. Oke, kata-kata dari Irwan tuh. Apa lagi? Lupa langsung ending. Sup. Ikutin gue. Oke. Tau gak Enggak. yang kayak gini? Slogannya. Ah ya, ada. Oke, ikutin ya. Ini enggak. Iya gitu. Iya gitu. Gini. Jangan ngikutin ya Oke. salib itu. Gas. Ayo. Aduh. Oke. See you guys. See you next video. Tuh Ramtol kali ini. Oke. Gini. Ya. Ya udah gue. Biarin lah. Bye.